Salam para pemirsa di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini kembali bertemu bersama saya, Yakobus Dungupa. Pada kesempatan ini atau untuk kali ini kita mengangkat topik yang berkaitan dengan saling intervensi antar pemeluk agama, terutama antara agama Islam dan agama Kristen. Jika kita melihat fenomena akhir-akhir ini, atau jika kita menonton berbagai program YouTube, di sana kita akan menemukan betapa sengitnya terjadi dalam tanda kutip pertempuran antara umat Islam dengan umat Kristen. Ada dua tokoh internasional yang bisa kita jadikan sebagai contohnya. Yang pertama dari pemeluk agama Islam adalah Zakir Naik. Beliau ini seorang ulama dari India. Beliau cukup terkenal dan selalu mempersoalkan, mempertanyakan atau meragukan ketuhanan Yesus. Beliau ragu, tidak meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dengan berbagai dalil-dalil yang seringkali beliau angkat dari dalam Injil. Yang kedua dari pihak Kristen, yaitu Christian Prince. Beliau adalah seorang Kristen yang sangat terkenal dan beliau merupakan salah seorang yang sangat menguasai isi Al-Quran. Karena itu beliau juga mempertanyakan, meragukan, menggugat dan mempersoalkan kenabian Muhammad dan ajarannya, dan seringkali beliau menyatakan bahwa Muhammad adalah nabi palsu. Dua orang tokoh ini hanya mewakili sejumlah banyak tokoh antar kedua agama yang seringkali mempersoalkan saling menyerang agama masing-masing. Misalnya saja di Indonesia kita bisa melihat banyak orang yang hampir setiap hari saling menyerang satu sama lain, mempersoalkan agama orang lain. Misalnya saja para mualaf, yaitu orang-orang non-muslim yang berpindah agama menjadi pemeluk agama Islam, atau murtad, orang Islam yang berpindah agama menjadi pemeluk agama lain, misalnya menjadi pemeluk agama Kristen. Mereka ini cukup terkenal. Mereka selalu membuka kedok aib agama yang ditinggalkannya, menggugat kembali agama yang ditinggalkannya, dan menyatakan bahwa ajaran agama yang ditinggalkannya adalah palsu, adalah tidak benar, dan mengakui yang benar adalah agama yang baru dianutnya. Fenomena semacam ini saya lihat hanya terjadi antara pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Kristen. Padahal kedua agama ini merupakan agama Samawi atau agama Abrahamik, agama yang berasal dari satu leluhur yang sama, yaitu Abraham. Di selain agama Yahudi atau Yudaisme, tetapi juga agama Kristen dan agama Islam adalah agama-agama yang dianut oleh keturunan Abraham. Sekalipun ini agama yang bersaudara, katakanlah seperti itu, tetapi antara kedua pemeluk agama hampir setiap hari harus berkelahi. Agama atau pemeluk agama Islam menyatakan agama Kristen itu tidak benar, meragukan ketuhanan Yesus, yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tentu saja dengan menggunakan rujukan dari ajaran Islam, tidak merujuk kepada ajaran agama Kristen atau ajaran Injil. Begitu juga sebaliknya, umat Kristen meragukan atau menyatakan palsu, katakanlah Nabi Muhammad adalah nabi palsu dan ajarannya adalah ajaran yang menyesatkan, dengan berdasarkan pada ajaran dari Kristen misalnya tentang kenabian Muhammad. Menurut keyakinan agama Kristen, sebagian orang bahwa kalau yang menjadi nabi atau diakui sebagai nabi kalau di luar dari umat Yahudi itu bukan seorang nabi, karena itu kenabiannya diragukan dan berbagai ajaran yang dianggap sebagai ajaran yang menyesatkan. Begitu juga sebaliknya, yang pemeluk agama
Islam juga mempersoalkan kekristenan, menyatakan bahwa pengangkatan atau pemberian gelar Tuhan kepada Yesus itu dilakukan misalnya oleh Paulus dengan berbagai argumen yang digunakan, sementara dari pihak Kristen menyatakan Yesus adalah Tuhan, dan itu sudah dinyatakan beribu-ribu tahun sebelum Yesus sendiri lahir, jadi sudah dinubuatkan. Nah, itu hanya contoh saja bagaimana terjadi pertengkaran antara atau saling mempersoalkan agama masing-masing dengan menggunakan argumen-argumen tertentu dengan merujuk kepada ajaran-ajaran tertentu, entah itu di dalam ajaran masing-masing agama maupun ajaran yang ada pada agama lain. Hal semacam ini, dan saya yakin tidak hanya saya tetapi juga kebanyakan orang yang terpeluk agama Kristen maupun agama Islam akan merasa gelisah kalau kita menyaksikan fenomena-fenomena yang ada semacam ini. Yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah, mengapa mereka yang mempersoalkan kebenaran atau ajaran agama lain itu tidak memfokuskan diri untuk mewartakan, menyiarkan, mengabarkan agamanya sendiri, tetapi justru harus sibuk mengurus agama orang lain. Ini yang selalu menjadi pertanyaan bagi saya. Ataukah ajaran yang isinya adalah mempersoalkan agama lain itu dalam tanda kutip mendatangkan sumbangan finansial yang besar, artinya para penyiarnya sengaja menggunakan topik-topik seperti itu untuk mencari uang? Ini menjadi satu pertanyaan selama ini saya pikirkan panjang lebar, dan saya rasa ini tidak hanya dipikirkan oleh saya tapi dipikirkan oleh siapa saja yang mempunyai hati nurani. Kalau kita melihat fenomena-fenomena seperti ini, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kalau kita mempunyai hati nurani dan kita mempunyai pikiran yang bagus, kita tentu saja akan menyatakan tidak setuju dengan fenomena-fenomena seperti ini. Sebagai orang Kristen, sebaiknya uruslah agamanya. Sebagai orang Islam, uruslah agamanya. Masing-masing dengan keyakinannya mencari jalan untuk menciptakan hidup yang bahagia, untuk menciptakan hidup yang damai, sehingga itu menjadi jembatan kita untuk kita bisa masuk ke surga yang merupakan tujuan akhir daripada kehidupan kita. Karena itu sebaiknya masing-masing agama fokus dengan agamanya tanpa harus mempersoalkan, mengintervensi ajaran agama orang lain. Dalam Islam itu ada istilah agamaku adalah agamaku dan agamamu adalah agamamu, tidak saling mengintervensi satu sama lain. Terutama atau lebih khusus kita di Indonesia, kita perlu ketahui bersama, perlu mengingat kembali bersama, menyadari kembali bersama bahwa kita ini terdiri dari negara yang dibangun di atas pluralisme, di atas keberagaman suku, agama, ras, kepulauan, dan lain sebagainya. Karena itu keberadaan semua agama, terutama agama-agama diakui oleh pemerintah, yaitu nama agama, termasuk juga yang terakhir adalah aliran kepercayaan, itu diakui keberadaannya. Karena itu seharusnya tak seorang pun boleh mempersoalkan agama orang lain, dan biarkan agama itu berkembang dengan caranya sendiri. Tentu saja dengan cara-cara yang damai, cara-cara yang bermartabat, cara-cara yang menggunakan hati nurani dan menggunakan akal sehat. Itu yang kita harapkan. Karena itu tidak ada yang boleh melarang siapapun untuk menurut agama apapun, dan tidak ada yang seharusnya mempersoalkan ajaran apapun yang dianut oleh siapapun. Itu merupakan satu prinsip yang harus kita pegang secara bersama-sama dalam kehidupan kita sebagai bangsa di Indonesia ini. Karena itu tidak benar juga kalau selalu ada anggapan bahwa kelompok mayoritas harus diutamakan, kelompok yang minoritas harus menguduakan dan sebagainya. Dari perspektif hak asasi manusia, semua manusia mempunyai kehidupan yang sama. Di pandangan Tuhan, semua manusia akan punya kehidupan yang sama sekalipun punya agama yang berbeda-beda. Karena Tuhan Allah menciptakan setiap manusia sesuai dengan citranya yang mempunyai derajat yang sama satu sama lain. Karena itu tidak ada manusia super, tidak ada manusia yang kelasnya di bawah, atau
manusia tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan kasta-kasta tertentu dari perspektif agama, dari perspektif penciptaan, dan dari perspektif beragama kita di Indonesia. Ke depan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menyadari bersama bahwa agama ada untuk menciptakan hidup yang damai dan bahagia. Dan kehidupan yang damai dan bahagia itu tidak hanya tercipta di dunia, tetapi kita impikan untuk bisa tercipta di surga. Kehidupan yang damai dan bahagia di dunia kita nikmati, tetapi itu sekaligus menjadi jembatan yang bisa mengantar kita untuk masuk ke surga. Karena itu esensi dari pentingnya kita beragama harus kita pegang masing-masing dalam benak dan pikiran kita. Yang kedua, persoalan memilih agama itu hak asasi orang. Setiap orang berhak untuk memilih agamanya masing-masing. Saya sebagai pemeluk agama Katolik adalah hak saya untuk menjadi pemeluk agama Katolik. Anda yang beragama lain mempunyai hak untuk menganut agama yang Anda inginkan atau Anda yakini adalah benar. Karena itu kebebasan untuk memeluk agama tanpa saling mengintervensi harus kita serahkan kepada masing-masing orang. Yang ketiga, benar tidaknya sebuah agama itu ditentukan oleh pemeluk agama itu sendiri. Atau dengan kata lain, jika ada pertanyaan agama mana yang paling benar, agama yang paling benar adalah agama yang diyakini oleh pemeluk agama masing-masing. Sebagai orang Katolik, saya meyakini agama Katolik yang paling benar. Sebagai orang Islam, Anda meyakini agama Islam yang paling benar. Sebagai orang Hindu, Anda meyakini agama Hindu yang paling benar. Begitu juga dengan agama-agama yang lain. Jadi agama yang benar adalah agama yang diyakini oleh masing-masing pemeluknya. Karena itu tidaklah elok, tidaklah benar jika sebuah agama dibenarkan oleh seseorang, oleh orang yang memeluknya, dan kita menyalahkan agama lain atau menganggap tidak benar agama lain yang diyakini oleh orang lain. Hal yang keempat, saya rasa soal masuk surga itu urusan masing-masing. Para pastor, pendeta, ulama, dan lain sebagainya hanya membantu kita. Mereka adalah penyambung lidah Allah yang menyampaikan firman Allah kepada kita. Tetapi mereka bukan penentu kita untuk masuk surga. Karena itu urusan masuk surga itu urusan masing-masing orang. Maka sebaiknya masing-masing harus memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Jika saya merasa saya boleh akan masuk surga dengan agama Katolik saya harus mempertahankan itu tanpa mengintervensi dan menyalahkan agama yang lain. Begitu juga dengan pemeluk agama lain. Karena itu soal masuk surga, masing-masing orang harus mencari jalannya sendiri. Itu yang harus kita bisa pahami secara bersama-sama. Karena itu pesan saya ini yang terakhir, kita semua sekarang hentikanlah seluruh perang urat saraf antara Kristen, Katolik dengan Islam, mengklaim agama benar dan menyalahkan agama lain. Hentikan itu. Yang paling penting sekarang adalah kita toleransi, saling menghargai, menghormati dan mengakui antara satu sama lain, sehingga kita semua mendapat kesempatan secara bebas untuk meyakini agama kita masing-masing. Soal masuk surga itu urusan Tuhan. Beliaulah yang akan menentukan Anda layak masuk surga atau Anda layak masuk ke neraka. Mari kita masing-masing mencari jalan, menciptakan hidup yang damai, menciptakan hidup yang bahagia di dunia, sehingga itu menjadi jembatan kita untuk masuk surga kelak. Salam bahagia dan sampai jumpa.